balik lagi sama Jangan lupa masuk komen dan share. Terima kasih teman-teman. Oke. Halo teman-teman, balik lagi ke channel Dennis Winner, channel gado-gado. Sagala ayah. Sekarang gue sama teman lama gue, namanya Helen ya. Tadi tuh kita berdua sudah collab ya, sudah bikin video di channelnya Helen, namanya apa? Helen Cooking. Helen Cooking. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Nanti juga saya tampilin lah di sini. Helen Cooking. Jangan lupa subscribe juga channel dia. Ya, subscribe ya, jangan lupa ya. Ya, channel dia mah sudah banyak. Kalau saya gimana? Nggak lupa ya, bertahap guys. Itu juga merintisnya gitu. Nah, ini di videonya si Helen itu saya tadi dikerjain suruh masak. Ini masak apa nih namanya? Ini namanya tahu peletok dan Tahu tahu peletok. aci. Tahu aci. Kebetulan aku juga kan jualan ya. Nah, jualan online tuh. juga. Jadi buat kalian yang tahu dari kota Tegal pasti tahu ya yang namanya tahu peletok sama tahu aci Ini khas Tegal. Khas Tegal Khas banget. Tegal. Jadi kalau kalian ada di luar kota dan kalian kangen sama tahu ini, kalian bisa nanti ada ya di deskripsi ya. Nah, ini jangan lupa Kecap sambal ya, kecap cengek ya. Nah ini temennya. ini kan jualan. Satu ininya berapa? Satu porsinya? Kalau satu porsinya itu yang tahu peletok satu box itu 12.000. Satu box 12.000. Isi 5. Yang mana tahu? Kalau ini mana nih, sih? Oh. nah ini nih yang paling yang gede ya, Oh. yang gede ini. Nah, Kalau tahu aci, Tahu aci. itu tuh yang ini nih. Nah ini isi 10 sama ya, harganya 12.000. Kalau 10 tapi tetap 12.000 sama ya. Iya. Oke. Nah, selain itu dia juga mau review masakan restoran saya, Golden Resto. Nah, ini saya bawain dia tuh buncis telur asin. Soalnya review makanan lain udah pernah, soalnya udang telur asin, udang pasir mas itu udah pernah. Makanya ini yang belum pernah itu buncis telur asin. Nah, segini tuh 20.000 Len. Oh, mantap, tapi banyak loh ya guys. Banyak ya, banyak kan? Wah, pokoknya mah kenyang lah, bisa makan berkeluarga ya. Keluarga. Nah, ini yang jelas di video-video saya yang lain juga. Ini nggak boleh ketinggalan nih, soalnya pelanggan sekitaran rumah itu selalu jangan lupa acar, jangan lupa sambal, selalu begitu. Enak ya, Selalu begitu. mantep itu guys. Jadi kalian harus coba nih buncis telur asin. Nah, Aku juga mau coba soalnya. kita coba makanan sambil kita ngobrol-ngobrol, tapi kita cobain dulu ya. Oke, Sebelum boleh. kita ngobrol-ngobrol berfaedah daripada kalian ngeliatin kita makan doang apa. Jadi sambil ngobrol-ngobrol. Nah, Oke, kita makan ya guys. Kita Buat cobain kalian ya. yang belum makan, ayo makan. Tuh, aku kasih cocolan sambal. Coba ya. Gimana? enak. Rasanya ada apa aja gitu kan? Perpaduan. Pas ini apa? nggak terlalu asin. Oke. Pas. Ini teh yang aci ya? Gua teh Yang kecil atau yang besar? Yang kecil. Oh, yang kecil itu aci, bener. Aci ya? Coba dong yang pelotoknya, enak nggak? Yang Sekarang pelotok itu gua yang coba gede. yang pelotoknya nih. Tapi ini enak sih bener. Padahal saya yang masak bikin loh. sendiri. Saya yang masak. Tapi bener gimana masternya yang masak coba ya?
Padahal dia yang bikin, Padahal gue yang bikin dia loh. yang goreng dan dia yang makan. Nah itu guys uniknya. Gua aja bilang enak. Gimana ini masternya nanti yang masaknya? Nah coba dong protoknya. Gimana? Ya beneran enak. Ini gua muji masakan gua sendiri atau gimana ya ini? Ya itu lu muji dua-duanya berarti. Iya ya. Iya. Jadi amatiran aja bisa enak gitu kan? Ya. Coba lu gimana? Yang gua nih ya, sekali lagi tuh dicocol pakai sambal egg. Enak sih sambal apa? Sambal apa ini namanya, sambal apa? Cuma sambal biasa. Itunya juga nggak terlalu pedes ya. Jadi buat kalian yang kurang suka terlalu pedes juga pas lah ya, enak. Terus untuk telur asinnya juga berasa. Jadi beneran bukan banyak tepungnya, tapi emang bener-bener ini telur asin apa original gitu. Jadi bukan apa kaleng-kaleng lah. Kalian harus coba ya di resto dia, Golden Resto. Enak kok. Mantap. Mantap tuh. Aku coba lagi sampai habis nanti. Oh ya, lu kesibukan selain ini apa sih? Kesibukan gua jalanin MCI. Gua waktu kesini nawarin dia MCI, ternyata dia udah beli. Ya karena dia telat ya. Udah telat. Sayang, saya kesininya kurang cepet. Ya terus gue juga ngerjain asuransi. Gue di Sekwis. Nah, kalau lu udah asuransi belum? Sekalian prospek. Kalau gua jujur, gua sekarang belum masuk. Tapi rencana akan segera masuk. Kayaknya baru bulan depan masuk gitu. Karena kan tadinya mikirnya gini, ngapain sih asuransi ya? Kan udah ada BPJS, ya nggak? Jadi buat apa kita bayar double gitu kan? Kalau manfaatnya untuk misalnya kesehatan gitu kan udah tercover ya sama BPJS. Jadi ngapain lagi gitu kan? Awalnya mikir kayak gitu. Cuman kalau tanggapan dari agen asuransi gimana sih kalau banyak klien yang mikirnya sama kayak gua, kayak gini yang awam ya? Iya. Banyak sih ya yang sebenarnya saya pun jujur mikirnya sama. Jujur karena Bener ya? saya pun umur hampir 40 tahun juga ke rumah sakit juga paling cuma sekali. Rawat inap cuma sekali. Rawat jalan cuma sekali. Bayangkan saya menginjakan kaki ke rumah sakit cuma 2 kali. Jadi saya pun mikir ya ngapain juga gitu. Dan kalau saya sih mikirnya buat ini aja UP. UP-nya. UP itu uang pertanggungan kalau kita meninggal. Nah, kalau saya sih mikirnya lebih ke sana. Jadi saya mah tidak memusingkan nanti perawatan di rumah sakit dapat segini. Perawatan ini dapat segini gitu. Karena itu bukan persyaratan ya. Kan banyak tuh klien-klien yang mengeluhkan, kok saya nggak di cover sih? Kenapa sih saya nggak di cover ini? Penipuan nih, asuransi itu penipuan nih. Nah kan banyak yang suka gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya agennya sih sebenarnya yang tidak menjelaskan detail. Nah kalau saya sih prinsipnya kekurangan asuransi pun akan saya buka. Karena saya prinsipnya lebih mementingkan hubungan. Jadi kalau saya prospek si Helen nih ya, terus si Helen nanya-nanya macem-macem, terus saya dengan enaknya bilang,
oh ini bisa, itu bisa, oh ini gampang, itu gampang. Pas prakteknya Nah, itu yang Helen bikin mau masalah. klaim nggak bisa, hubungan bisa hancur kan. Nah, itu guys. Makanya. Kalau saya sih lebih baik jujur apa adanya. Begitu Helen nggak tertarik pun ya saya sih no problem, nggak masalah. Yang penting mah hubungan itu harus baik ya. hubungan baik tetap dijaga, jangan sampai gara-gara bisnis. asuransi ya bisnis hubungan hancur semua. God. Ya, jadi gitu kalau saya sama upline saya juga. Nah, satu lagi, saya juga pernah di asuransi lain. Nah, saya ngerti itu hitungannya. Itu tuh bisa diubah-ubah semau kita. Kok bisa? Bisa. Jadi lu masuk, preminya berapa? Nah, itu bisa diatur, disetting untuk gede komisinya ke agen tuh bisa. Oh. Jadi lu dapat manfaatnya sedikit itu bisa. Itu bisa. Dulu ya, nggak tahu ya sekarang, gua nggak tahu ya. Gua nggak tahu sekarang ya. Tapi pengalaman gua yang dulu di asuransi yang lain itu bisa seperti itu dimainin. Jadi adik saya, sepupu saya itu merasa tertipu. Merasa ditipu, dan mereka sekarang menyesal ikut asuransi. Nah kalau di Sequis itu nggak bisa seenaknya. Begitu kita seenaknya, kita mau nguntungin diri kita sendiri, diri agent sendiri biar komisinya banyak, itu otomatis menolak, si softwarenya itu menolak, nggak bisa. Jadi udah otomatis disetting gitu ya. Otomatis disetting untuk keamanan si klien, si nasabah gitu. Cuman kan kita gini ya, kalau asuransi memang harus berpikirnya untuk warisan gitu ya. Salah Iya. satunya untuk meninggalkan sesuatu untuk Nah. yang masih hidup gitu. Betul. Sayang gitu. Tuh yang salah satunya yang terutama saya ikut asuransi itu karena gini, saya ada cicilan rumah, Nah, saya ada oke. cicilan motor, saya juga ada utang. saya jujur ya, ada utang juga kan, saya ada utang. Nah, saya mikir ketika besok saya mati, terus istri anak saya gimana? Nah, Berarti kan saya tuh meninggalkan hutang. Nah, Istri harus nanggung biaya rumah, biaya cicilan motor, hutang saya pun istri harus nanggung gitu kan. Kalau menurut saya sih itu saya gagal sebagai kepala rumah tangga, itu gagal banget. Menurut saya itu saya sampah gitu. Karena ya udah mah meninggal, ninggalin dunia ini, ninggalin semua, malah juga ninggalkan utang gitu. Gila, gue pikir ini asuransi ini bukan untuk orang kaya ya sebenarnya. Kalau saya mikirnya gitu. Orang kaya mah kalau meninggal warisan mah banyak. ya. Anak cucu bisa makan tuh harta tuh. Bisa 7 turunan mungkin. Tapi kalau orang model saya Emang lu model apa? yang belum berlimpah-limpah, yang belum berlimpah-limpah kan, masih banyak utang. Ketika saya meninggal, saya malah ngerepotin keluarga saya. Bagi saya itu saya sampah banget gitu, saya gagal gitu. Makanya itu yang saya mikir tuh, saya mau ikut asuransi, saya mikirin uang pertanggungan ketika saya meninggal. Ketika saya meninggal, uang tuh pasti turun. Itu mah udah pasti ya. Kalau yang biaya rumah sakit lah, ini itulah, itu kan itu bisa. persyaratannya juga ribet lah. Ini harus begini, harus begitu, bla 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 bla, pusing. Kalau UP kan gampang banget, begitu meninggal turun aja. Langsung Iya kan? ya, cair Gitu. gitu. Makanya itu yang benar-benar menjadi pertimbangan saya untuk memutuskan mengikuti asuransi gitu. Jadi juga pengalaman papa kan meninggal. Papa meninggal juga lagi kondisi nggak ada duit, ya itu tadi banyak utang. Saya teh banyak utang.
nanti biaya pemakaman juga Iya. gede tuh. kan. Nah itu kebetulan benar. tuh papa Benar. tuh diikutkan asuransi oleh Pak RW. Oh, Kan gitu. papa tuh kan RT kan, Oh. RT di situ diwajibkan Oh. ikut asuransi. Begitu ikut asuransi, berapa bulan kemudian tuh papa meninggal. Nah, iya, Bener berarti. ikut berapa bulan kemudian meninggal itu. Dan itu puji Tuhan ya turun. Terima kasih ya untuk BPJS Ketenaga Kerjaan, itu kalian bekerja dengan luar biasa. Benar-benar terima kasih, itu sangat membantu dan Emang itu keluar kan UP-nya tuh keluar gitu. Nah makanya saya juga mikir ketika saya meninggal besok gitu besok meninggal saya udah nggak pusing. Ada yang diwariskan. Ada yang diwariskan. Oke. Uang cicilan motor pasti ketutup. Utang-utang pasti ketutup. Cicilan rumah juga pasti itu mah kebantu. Iya. Ya kan karena uang pertanggungan saya turun gitu. Oke. Mantep kan? Mantap sih jadi sebenarnya. jadi ini kamu belum fix ikut kan ya. Jadi masih. jangan ragu-ragu Len. Pikir keluarga, Iya, proteksi diri sendiri dulu lah gitu. Emang aku rasa sih perlu ya asuransi ya. Jadi selain memprotek diri, juga memprotek keluarga kita juga. Jadi emang apa sih, kita pikirnya jangka panjang sih. Kalau misalnya kalau di Sekwis itu gimana sih? Emang ada yang bisa milih khusus untuk jiwa aja atau emang harus kita beli buat kesehatannya juga atau emang ada jiwa aja gitu? Ada khusus untuk jiwa aja ada. Dan itu biasanya lebih murah kan ya? Ya betul jiwa betul. itu. Lebih murah jadi Oke. nggak usah ribet mikirinnya nanti. Kalau saya sih ya kalau balik lagi kalau saya mah kalau amit-amit nih ya amit-amit ya. Oke. Masuk rumah sakit penyakit berat ya udah aja lah mati mah mati aja. Aduh. Kalau saya sih mikirnya kalau saya Ya. jadi nggak pusingin ini aduh berobat biaya segini biaya segitu pusing lah udah mati mah mati aja. Makanya itu kalau saya sih lebih milih yang khusus Jiwa. untuk jiwa aja ada Sekwis ada. Oke, teman-teman segitu dulu semoga bermanfaat permukaan tentang asuransi ya. Kita ngomong permukaan, kita nggak ngomong detail ya. Kalau mau detail ya bisa komen, bisa DM ke saya. Oke. Siap melayani ya? Siap melayani. Yang mau pesen makanan ke Golden bisa, tahu peletok enak banget, bisa ke Helen, bisa ke Helen ya, Helen Cooking. Oh ya, kalian juga jangan lupa dong nonton video sebelum ini ya, Yes. supaya ini tuh kan bersambung ya. Jadi video yang pertama itu ada di konten aku. Jadi kalau kalian belum nonton dulu yang pertama, baru nonton yang ini. Jadi nyambung ya. Ini yang kedua. Nah, silakan. Oke, kalau gitu saya tutup segitu saja teman-teman. Semoga tidak bosan. Pokoknya semoga informasi tentang asuransi bermanfaat lah buat teman-teman semua. Oke, mungkin segitu dulu. Thank you banget Helen waktunya, sama-sama, videonya, bro. video yang pertama juga thank you banget ya. Oke teman-teman sampai segitu dulu. Terima kasih ya. Dadah. Bye.